Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmalia, CGP 105 dari SMP Negeri 4 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Fasilitator Ibu Yeti Fatridewi, pendamping Ibu Kamila Harahap. Rancangan implementasi model Bagja Inquiry Apresiatif, di mana pada rancangan implementasi model Bagja ini adalah sekolah merupakan sistem interaksi sosial, suatu organisasi di mana sekolah adalah satuan pendidikan berjenjang berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak atau peserta didik, karena di sekolahlah anak didik kita lebih banyak melakukan aktivitas selain belajar dan bermain. Maka setiap sekolah harus mampu memberikan kenyamanan pada peserta didik dan semua pihak yang ada di sekolah. Sehingga sekolah adalah tempat yang selalu dirindukan oleh peserta didik kita. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, maka sekolah harus mempunyai tujuan yang jelas yang dijabarkan dalam visi dan misi sekolah. Mengelola suatu perubahan positif di sekolah, tentu kita membutuhkan sebuah manajemen perubahan, di mana manajemen itu dilakukan dengan tahapan Bagja yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dan melakukan perubahan berbasis kekuatan menggunakan inquiry apresiatif menggunakan Bagja. Bagja dan paradigma inquiry apresiatif. Dalam konsep Bagja ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan, di mana di sini kita mencari tahu apa yang fokus yang akan kita lakukan sebagai guru penggerak. Saya memiliki visi di sekolah ini, yaitu sesuai dengan kultur Deli Serdang ya. Menciptakan anak didik mencintai budaya daerah dan sadar terhadap lingkungan sekolah yang berlandasan adiwiyata. Bagaimana strategi dalam menyebarluaskan praktek mencintai budaya daerah dan sadar akan lingkungan sekolah yang berlandaskan adiwiyata? Apa tujuan yang hendak dicapai dari menciptakan anak didik yang mencintai budaya daerah dan sadar akan lingkungan sekolah yang berlandaskan adiwiyata? Mengapa saya ingin menciptakan anak didik mencintai budaya daerah dan sadar akan lingkungan sekolah yang berlandasan adiwiyata? Yang kedua, ambil pelajaran, di mana kaitannya dengan pengembangan kebiasaan menciptakan anak didik mencintai budaya daerah dan sadar akan lingkungan yang asli melalui ambil pelajaran, yaitu adanya peningkatan dalam menanamkan cinta akan budaya daerah dan kegiatan sadar akan lingkungan melalui kegiatan di sekolah yang berlandaskan adiwiyata. Kemudian adanya perubahan orang tua terhadap anaknya dalam peran aktif melalui keikutsertaan anak dalam mengadakan si anak menggunakan pakaian daerah asal atau suku anak tersebut. Kemudian adanya dukungan dari kepala sekolah dan guru lain dalam pengadaan pakaian daerah dan sadar akan lingkungan melalui tanggung jawab masing-masing setiap guru membuat lingkungan dalam keadaan asli dan nyaman. Kemudian tersedia ekskul tari daerah di sekolah. Tersedia ekskul juga bercerita tentang budaya asal daerah suatu daerah ya, misalnya mendongeng. Kemudian adanya perhatian yang luar biasa dari orang tua dan masyarakat atau komite sekolah. Yang ketiga adalah gali impian. Pada gali impian ini, dalam tahapan ketiga ini, kita secara bersama-sama mencari kondisi ideal yang akan kita tuju. Apa yang menjadi impian kita bersama? Pada tahapan yang ketiga ini, kaitannya dengan pengembangan kebiasaan, menciptakan anak didik mencintai budaya daerah, dan sadar akan sekolah yang berwawasan lingkungan sekolah adiwiyata. Kemudian, semua siswa menjadi terbiasa mencintai budaya daerah dan sadar akan lingkungan sekolah adiwiyata.
Lalu, guru dan orang tua harus ikut terlibat dalam pengembangan cinta budaya daerah dan sadar akan lingkungan sekolah yang berlandaskan adiwiyata. Terciptanya ekskul tari daerah di sekolah yang dapat mendukung anak untuk mencintai budaya daerah. Terciptanya tugas-tugas guru atau tim untuk menjalankan program kebersihan lingkungan sekolah. Misalnya penanggung jawab masing-masing tim adiwiyata sekolah, yaitu bank sampah, pengomposan, pembibitan, greenhouse. Program kegiatan sekolah dapat disebut atau disebarluaskan melalui pentas seni untuk mencintai budaya daerah, mengundang orang tua siswa dan masyarakat sekitar untuk adiwiyata. Kita persiapkan diri untuk memberi arahan pada sekolah yang membutuhkan informasi tentang adiwiyata. Bisa juga pas pentas seni kita buat lomba berpakaian yang berasal dari bahan bekas, ya bisa aqua, bisa koran, bisa perca-perca bekas, pakaian gaun tapi berasal dari bahan bekas. Itu juga motivasi, bisa jadi pandangan bahwa ternyata sesuatu yang terbuang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Yang keempat, jabarkan rencana. Setelah kita fokus menentukan tujuan dan kita muat pelajaran yang kita tahu dan secara bersama-sama untuk mencapai kondisi yang kita harapkan, maka segera jabarkan rencana. Dalam tahap ini kita secara langsung menjabarkan rancangan-rancangan rencana yang akan kita lakukan untuk mencapai cinta budaya daerah dan sekolah yang berwawasan lingkungan adiwiyata. Jabaran tersebut adalah: pertama, membudayakan kebiasaan-kebiasaan cinta budaya daerah dan sekolah yang berwawasan adiwiyata dengan setiap harinya melakukan kebersihan sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Mengikuti ekskul tari daerah yang memiliki hobi tari, mengikuti ekskul bercerita tentang budaya daerah, di mana di sini anak didik kita yang memiliki hobi berdongeng, melibatkan pengurus OSIS, membuat RPP ya, membuat RPP juga berhubungan dengan cinta budaya di sekolah juga, mengenai sekolah adiwiyata, mengadakan sosialisasi dengan tim adiwiyata, membimbing ekskul daerah, tari daerah, dan ekskul bercerita budaya daerah, menyampaikan pada MKKS, menyampaikan pada dinas. Kemudian yang kelima adalah kita atur eksekusi. Kepala sekolah, pembina OSIS, pembina ekskul, TU, Satpam, dan pembina OSIS secara bersama-sama menyiapkan teknik pelaksanaan, menciptakan anak didik mencintai budaya daerah dan sadar terhadap lingkungan sekolah adiwiyata, seperti menampilkan ekskul bercerita tentang budaya daerah yang telah mereka pelajari, diberi jadwal setiap kelas untuk tampil di pagi hari, setiap apel pagi, menampilkan tarian sudah mereka pelajari. Kemudian setelah itu masing-masing anak wajib pungut sampah setiap hari dan meletakkan sampah sesuai yang sudah difasilitasi sekolah, sehingga kebiasaan ini membudaya bagi peserta didik. Pengurus sekolah, PKS, kesiswaan, BP bersama-sama membentuk jadwal piket sekolah di item adiwiyata, seperti item pengomposan, pembibitan, greenhouse, bank sampah, di mana di sini melakukan rutinitas tugas yang telah terjadwal, yang terstruktur, di mana masyarakat atau penghuni atau stakeholder di SMP 4 telah membudaya bahwa setiap sampah yang mereka lihat, mereka lalui, nampak, mereka meletakkan ke tempat yang telah disiapkan. Daun, letakkan di tempat daun. Telah membudaya. Alangkah indahnya sekolah itu seandainya semua cara pikir stakeholder, semua penghuni yang ada di SMP 4 memiliki budaya tersebut dan mencintai budaya daerah, misalnya budaya Batak, budaya Melayu, budaya Padang, seluruh budaya yang ada Indonesia. Kita tidak pandang dulu, boleh ditampilkan mana yang hendak ditampilkan. Keberhasilan diukur dari kebiasaan anak-anak melakukan rutinitas tersebut. Pada akhirnya menjadi budaya atau ciri khas SMP Negeri 4. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kurang lebih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera. Salam guru penggerak.